Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otoritas IKN. Kabar yang begitu mengejutkan hari ini bahwa Kepala IKN Bambang Susantono mundur, begitu kan ya. Ini gimana begitu? Artinya apa? Artinya secara logika, apakah sudah tidak mampu lagi cari investor? Apakah sudah bosan ya dengan IKN? Ini sangat menarik sekali begitu kan ya. Dan bahkan tidak hanya Kepala IKN Bambang Susantono, bahkan juga kabarnya wakilnya juga mundur secara berjamaah. Ini menandakan apa? Menandakan situasi IKN yang hari ini begitu ada nuansa-nuansa menurut saya pribadi begitu kan ya, ada nuansa-nuansa keributan lah. Kabarnya konon begitu kan ya, ada yang mengatakan bahwa Kepala IKN Susantono ini ya, Bambang Susantono ini mundur secara berjamaah dengan wakilnya. Salah satunya adalah mungkin ya bagaimana dengan IKN yang dianggap ya sebentar lagi katanya ya IKN akan ditempati begitu kan. Ini menarik begitu. Artinya kenapa kok mundur, dan itu pertanyaannya begitu kan ya. Maka secara logika bagi kami adalah bukankah di era Pak SBY ya Bambang ketua dari IKN ini juga punya jabatan yang sangat luar biasa, dan di era Pak Jokowi juga sama. Lantas bagaimana dengan IKN? Analisis dari para pakar ekonomi yang mengatakan bahwa IKN bisa saja mangkrak. Bisa saja jadi mangkrak begitu kan. Dengan anggaran yang begitu fantastis. Investor katanya antri, tiba-tiba tidak ada sampai hari ini begitu kan. Kan aneh di situ begitu. Jadi saya kira ini banyak perdebatan-perdebatan yang kemudian muncul begitu kan terkait dengan adanya IKN. Bahkan ya yang menjadi sorotan ramai-ramai hari ini adalah media asing di situ begitu kan ya, menyoroti bagaimana ya ketua IKN dan wakil IKN yang begitu mundur. Apakah sebuah IKN nantinya akan gagal, mangkrak, atau bagaimana begitu kan? Dan bahkan sangat-sangat disayangkan kalau ini mundur secara drastis ya, dalam artian mundur dengan wakilnya. Ada apa begitu? Dan itu sudah disetujui katanya begitu kan oleh seorang Jokowi begitu kan. Maka secara tidak langsung penggantinya siapa? Penggantinya ya kalau nggak salah ya Pak Bas ya, Pak Basuki di situ begitu kan ya, sebagai PJ sementara atau PLT sementara di situ begitu kan di Otorita IKN. Maka saya pribadi melihat dengan kabar tadi begitu ketidakpercayaan begitu kan terkait dengan berita-berita itu, tapi muncul sana sini begitu kan ya. Ya, karena dengan adanya situasi seperti ini, maka masyarakat katanya sebentar lagi di era kepemimpinan seorang Prabowo katanya sudah ditempatin. Bahkan menteri dan DPR-nya katanya sudah mau pindah ke situ. Ini gimana coba ya? Artinya orang-orang melihat IKN hari ini. Jangan-jangan ini bisa saja terjadi ya, prediksi dari para pengamat politik hari ini bisa saja mangkrak ya. Kalau ini mangkrak sama dong dengan Hambalang di era Pak SBY. Bisa saja seperti itu begitu. Kalau tidak percaya ini silakan. Ini buktinya begitu kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mensesnek dan Pak Wakil Menteri ATR serta rekan-rekan sekalian, jurnalis yang saya hormati. Seperti yang disampaikan oleh Pak Mensesnek, kami berdua, saya dan Pak Raja,
dipanggil untuk diberi tugas tadi sebagai PLT kepala dan wakil kepala IKN, otorita IKN. Tugasnya juga kita sudah disampaikan oleh Bapak Mensesnek bahwa tugas PLT ini sama seperti dengan tugas kepala dan wakil kepala definitif sampai terbentuknya, sampai ditunjuknya lagi kepala dan wakil. Tetapi inilah menurut saya pribadi terkesan begitu kan ya, IKN ini terburu-buru. Terkesan IKN tidak ada di kampanye seorang Jokowi dan dengan Kiai Ma'ruf Amin. Terkesan tiba-tiba muncul namanya IKN. Lihat saja di negara-negara lain begitu kan ya, seperti Brazil, di negara-negara lain mereka sudah gonta-ganti ya ibu kota. Tidak efektif di situ begitu. Akibatnya apa? Karena begitu banyak anggaran yang dikeluarkan ya, pindah ibu kota di situ begitu. Akhirnya masyarakat muak dengan hal-hal itu begitu. Masyarakat tidak begitu menginginkan begitu kan. Nah, lantas bagaimana yang terjadi di Indonesia saat ini? Ya, bahkan menurut saya pribadi padahal ini sudah detik-detik akhir mau 17 Agustusan begitu kan. Katanya 17 Agustus mau di sana seorang Pak Jokowi begitu mintanya. Tapi kalau ketua dan wakilnya sudah mundur ini gimana begitu kan. Ini harus kita lihat ya ke depan bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi hari ini yang kabarnya ya mendengar dari sebuah pemberitaan dari IKN ini juga mencengangkan begitu kan. Ini kenapa? Ada apa begitu? Setelah beberapa informasi saya baca dari beberapa Tempo begitu kan bahwa Kepala Otorita IKN Bambang Susantono begitu kan mundurkan diri sebelum ya pernah curhat gaji telat sampai 11 bulan. Wow. Apa ada kaitannya dengan ini begitu kan ya? Ya kalau memang ini telat, gajinya telat 11 bulan ini kan harus lihat saja bahwa tidak ada investor, apakah hanya mengandalkan APBN atau bagaimana begitu kan ya. Ya kita lihat saja pada pertengahan tahun lalu begitu kan ya, tepatnya pada awal April 2023 Bambang Susantono ini ya sempat menceritakan bahwa ia ya dan Doni begitu kan ya telat gaji mereka begitu. Katanya begitu, dibayar gajinya telat ya, bahkan hampir setahun lamanya. Bayangkan. Apakah dengan isu-isu seperti ini apakah dijadikan sebagai rujukan atau sebagai referensi begitu atas mundurnya sebagai seorang ketua IKN? Ya, tentu kalau kita lihat ya, kalau selama IKN tidak ada tekanan-tekanan apapun, saya kira tidak mundur begitu kan si Bambang Susantono ini. Karena saya lihat rekam jejak si Bambang Susantono di era Pak SBY, dia punya jabatan yang sangat luar biasa dan bahkan punya prestasi luar biasa begitu kan. Tapi pada akhirnya kenapa akhir-akhir ini pemberitaannya sebegitu luar biasa. Setengah tahun yang lalu menceritakan bagaimana ya soal gaji mereka ya. Dibayar gajinya sampai berapa? 1 tahun begitu kan ya. Dan sekarang ada pemberitaan ya mulai dari kepala IKN dan wakil IKN mereka memundurkan diri. Lantas bagaimana dengan kita? Ya banyak persepsi sih sebenarnya begitu ketika melihat bahwa mereka mundur begitu kan ya. Salah satunya tidak kuat. Ada yang mengatakan salah satunya adalah tidak ada investor begitu kan ya. Kalau kompak mundur begini begitu kan ya, ada indikasi yang tidak beres. Ya, artinya apa? Yang bertentangan dengan nurani dan kehendak. Bagaimana ya jati diri sebagai seorang kepala otorita IKN dan wakil mereka. Kalau memang tidak ada nuansa-nuansa yang ditekan atau apa, mereka tidak akan mundur begitu kan. Apakah memilih jalan sepintas? Padahal IKN itu sudah hampir jadi loh begitu kan ya. Bahkan DPR ya, terus kemudian para para pegawainya mereka akan mau pindah ke situ begitu. Nah, lantas bagaimana? Seorang Jokowi pusing hari ini melihat dengan hal-hal seperti itu begitu kan. Ya kita lihat saja ke depan bahwa apakah nanti akan diganti oleh Pak Bas atau bagaimana. Tapi yang jelas bagi kami adalah ketika melihat dengan hal-hal seperti ini maka
IKN itu sekarang ini jadi pembicaraan dan bahkan ditertawakan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri, oleh rakyatnya sendiri. Kenapa? Ya kenapa sih kok mundur? Kenapa kok ini dan sebagainya? Ada apa begitu kan? Ini yang mesti kita amati betul begitu kan ya. Tapi bagi kami adalah sah saja, mau mundur atau bagaimanapun ya sah saja begitu. Tapi sangat disayangkan, ada apa? Ada indikasi apa di situ begitu kan ya? Masa masalah gaji mereka akan mundur? Kan itu pertanyaannya begitu kan. Kita lihat saja ke depan ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.